Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, kita semua masih diberi rahmat dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan Islami dimanapun berada. Selanjutnya perkenankan kami untuk mengisahkan sebuah kisah ulama masyhur dari Jampes Kediri. Beliau adalah Syekh Ihsan bin Dahlan, yang masyhur sebagai mushonif kitab Sirajul Talibin. Berikut biografi singkatnya. Kemasyhuran kitab Sirajul Talibin telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kitab ini sempat mendapatkan pujian luas dari ulama Timur Tengah, dan kini menjadi referensi utama para mahasiswa di Mesir dan negara-negara Timur Tengah yang lain. Kitab ini merupakan karya monumental seorang ulama dari Dusun Jampes, Desa Putih, Gampengrejo, Kediri. Beliaulah Syekh Ihsan bin Dahlan yang digelari ulama Timur Tengah sebagai Ghazali dari Timur. Syekh Ihsan dilahirkan pada tahun 1318 Hijriah 1901 Masehi, di Jampes Kediri dan diberi nama Bakri. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Dahlan dan Nyai Artima. Nasab dari jalur ayah, Kiai Haji Dahlan adalah putra Kiai Haji Soleh, seorang kiai yang berasal dari Bogor, Jawa Barat, yang leluhurnya masih mempunyai keterkaitan nasab dengan Sunan Gunung Jati, Syairif Hidayatullah, Cirebon. Terkait dengan nasab, yang tidak dapat diabaikan adalah nenek Syekh Ihsan, ibu Kiai Haji Dahlan, yang bernama Nyai Isti'anah. Selain Nyai Isti'anah ini memiliki andil besar dalam membentuk karakter Syekh Ihsan, pada diri Nyai Isti'anah ini pula mengalir darah para kiai besar. Nyai Isti'anah adalah putri dari Kiai Haji Mesir putra Kiai Yahuda, seorang ulama sakti mandraguna dari Lorok Pacitan, yang jika urutan nasabnya diteruskan akan sampai pada Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram pada abad ke-16. Itu dari jalur ayah. Adapun dari jalur ibu, Nyai Isti'anah adalah cicit dari Syekh Hasan Besari, seorang tokoh masyhur dari Tegalsari Ponorogo, yang masih keturunan Sunan Ampel Surabaya. Bakri kecil hidup di lingkungan yang sangat menjunjung penuh ajaran agama Islam, yaitu di komunitas lingkungan pesantren Jampes. Kedua orang tuanya mengajari Bakri dasar-dasar agama Islam, mengajarinya dengan membaca Al-Quran dan sejumlah kitab-kitab dasar. Setelah dinyatakan lulus belajar kepada orang tuanya, Bakri mengembara ke beberapa pesantren di Jawa untuk mendalami ilmu yang sudah dipelajarinya bersama orang tuanya. Tujuan pertama Bakri belajar kepada pamannya, yaitu Kiai Haji Khozin di pesantren Bendok Pare Kediri. Setelah itu bertolak ke Jawa Tengah. Di sana Bakri belajar di berbagai pesantren, di antaranya pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berada di Mangkang, Semarang. Belajar juga di pesantrennya Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Selain itu juga belajar di pesantren Pondok Magelang kepada Kiai Haji Masum yang terkenal dengan kewaliannya. Selanjutnya menuntut ilmu di pesantren Jamseran Solo. Tidak puas terhadap ilmu yang sudah diperolehnya, Bakri muda melanjutkan menimba ilmu kepada adik dari Syekh Mahfud Termas, Kiai Haji Dimyati di pesantren Termas Pacitan, di pesantren Gondang Legi Nganjuk, serta belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik di pesantren Bangkalan, yang diasuh oleh mahat guru para ulama, KH Muhammad Khalil. Selama mondok di berbagai pesantren, Bakri selalu mengedepankan sikap rendah hati atau tawadu. Dia tidak suka menampakkan jati dirinya sebagai seorang putra kiai besar di Kediri. Bakri berusaha untuk menutup identitas aslinya selama belajar. Ketika identitas aslinya terungkap, ia segera mengundurkan diri dari pesantren tersebut. Hal itu menjadi sebab dibalik singkatnya menetap di sebuah pesantren. Namun, penguasaannya terhadap literatur klasik sangat mumpuni, mungkin disebabkan oleh kesungguhan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu, dengan selalu membaca menghafal, mengulang-ulang, dan mutalaah pelajarannya, serta belajar secara otodidak. Dalam buku biografi yang disusun KH Busro Karim, yang juga cucu beliau, disebutkan bahwa Syekh Ihsan adalah pribadi yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Hari-harinya selalu diisi dengan membaca kitab, majalah, dan koran. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan itu semenjak masih dini hingga hari wafatnya. Dari hobi membaca kitab, tumbuhlah bakat, malakah, menulis bahasa Arab dengan fusha. Bakat menulis fusha beliau setara dengan ulama-ulama Timur Tengah, sangat bagus dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, padahal Syekh Ihsan tidak pernah belajar di Timur Tengah dalam waktu lama seperti ulama-ulama Jawa lain. Penguasaan Syekh Ihsan terhadap literatur Turet sangat mumpuni dan mendalam, hingga mampu untuk menyusun karya kitab
yang monumental dalam berbagai fan ilmu pengetahuan. Itu semua karena luas dan dalamnya pengetahuannya. Hampir segala fan ilmu Syekh Ihsan kuasai dengan matang, tapi penguasaan terhadap ilmu tasawuf lebih dominan. Pada tahun 1926 Masehi, Bakri melaksanakan rukun Islam kelima, haji. Pada pelaksanaan haji inilah nama Bakri resmi berubah menjadi Ihsan. Selanjutnya Syekh Ihsan menjadi pengasuh utama pesantren Jampes pada tahun 1932. Selama diasuh olehnya, pesantren Jampes berkembang sangat pesat, banyak santri dari berbagai daerah datang menimba ilmu di pesantren Jampes. M. Solahuddin dalam bukunya Ulama Internasional dari Pesantren menulis bahwa pada era KH Dahlan jumlah santri berkisar 150 orang. Namun pada kepengasuhan Syekh Ihsan, jumlahnya berlipat menjadi sekitar 1000 santri. Inilah kemudian yang melatar belakangi Syekh Ihsan mendirikan madrasah, Mafatihul Huda, pada tahun 1942. Seraya mengasuh pesantren, Syekh Ihsan menulis kitab Sirajut Halibin. Dalam kolofon kitab, didapati keterangan jika karya agung ini diselesaikan di Kampung Jampes, Kediri, pada siang hari Selasa, 29 Syaban tahun 1351 Hijri. Data ini bertepatan dengan 28 Desember 1932 Masehi. Keterangan dalam kolofon sekaligus memberikan informasi lain yang sangat mencengangkan, yaitu kitab cerk setebal lebih 1000 halaman ini diselesaikan oleh Syekh Ihsan Jampes hanya kurang dalam jangka masa 8 bulan lamanya. Kitab Sirajut Halibin menawarkan model amaliyah tasawuf zaman ini. Hal tersebut dituturkan Kiai Haji Abidur Rahman Masruhin yang mengampu kajian kitab Sirajut Halibin di lingkungan pesantren Al-Ihsan Jampes. Misalnya ajaran tentang uzlah yang secara umum diartikan sebagai pengasingan diri dalam kesunyian duniawi, oleh Syekh Ihsan dimaknai sebagai pengasingan diri dalam kehidupan bersama masyarakat yang majemuk. Lazimnya zuhud diartikan sebagai tapa dunia atau menghindari harta benda. Syekh Ihsan mengajarkan bahwa orang yang zuhud sebenarnya adalah mereka yang dikejar harta, namun tak merasa memiliki harta itu sama sekali. Banyak para cendekiawan muslim di zaman Syekh Ihsan, maupun di era setelahnya mengakui otoritas keilmuan Syekh Ihsan. Di antara cendekiawan yang memberikan takrib atas kitab Sirajut Halibin adalah pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng, Kiai Haji Abdurrahman bin Abdul Karim Nganjuk, dan Kiai Haji Muhammad Yunus bin Abdullah Kediri. Syekh Ihsan juga menyodorkan kitab tersebut kepada beberapa cendekiawan untuk diperiksa dan dikoreksi, di antaranya, guru beliau sendiri Kiai Haji Hozin bin Soleh Pare Kediri, Kiai Haji Muhammad Maruf bin Abdul Majid Kedonglo Kediri, dan Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo. Kiai Haji Hashim Asy'ari menyebutkan bahwa beliau sebagai ilmuwan ulum, al-alama, dan sastrawan. Di antara karya beliau yang sudah diterbitkan adalah Siraj al-Talibin Syar, ala Minhaj al-Abidin, Manahij al-Imdad Syar, ala Irsyad al-Ibad, Irsyad al-Ikhwan fi Bayan Siruk Kahwa Wadukhan, serta Tasrih al-Ibara. Kitab yang monumental itu telah membawa nama harum Syekh Ihsan Jampes di pergulatan wacana ilmiah global. Kitab itu sudah tersebar di berbagai perpustakaan di dunia, banyak dari pemerhati tasawuf yang mengkajinya. Bahkan di Universitas Al-Azhar Mesir pada Fakultas Usul Ad-Din, kitab itu sebagai mata kuliah wajib. Hingga Raja Mesir, Raja Farouk mengirim utusan guna meminta Syekh Ihsan agar bersedia menjadi dosen istimewa. Namun Syekh Ihsan dengan halus menolaknya, beliau lebih suka mengamalkan dan menyebarkan ilmunya di tanah airnya sendiri, untuk mencerdaskan anak bangsa. Syekh Ihsan wafat pada hari Senin, 25 Zulhijjah 1371 Hijriah, bertepatan dengan 15 September 1952, di umur 52 tahun. Banyak santri beliau yang menjadi kiai berpengaruh di masyarakat sekaligus mendirikan pondok pesantren. Di antaranya adalah Kiai Haji Alis Hodik, Ngunut, Tulungagung, Kiai Haji Zubaidi, Mantenan, Blitar, Kiai Haji Dimyati, Kaliwungu, Kendal, Kiai Haji Bucairi, Sampang, Madura, dan Kiai Haji Yahya, PP Mifatal Huda, Gading Kasri, Malang. Demikian ringkasan perjalanan biografi dari beliau Syekh Ihsan bin Dahlan. Semoga dengan mengenal beliau, kita semua mendapat barokah dan manfaat beliau. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.